mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK desakan Purnawirawan TNI yang minta Gibran Rakabuming Raka mundur di jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka santer dibicarakan publik. Berawal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengajukan 8 tuntutan. Salah satunya mendesak agar Wakil Presiden Gibran diganti. mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Usulan pemakzulan ini bukan tak beralasan. Para purnawirawan merasa Gibran tidak memiliki kapabilitas sebagai pemimpin. Selain itu, para purnawirawan juga mempermasalahkan putusan MK yang meloloskan Gibran saat pemilihan presiden 2024. Berusia paling rendah. Lah, baru sadar sekarang sih Bapak. Question about it, I am ready to get hurt again. Pemakzulan kepala negara pernah terjadi di Indonesia 24 tahun lalu. Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengsarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Gus Dur dimakzulkan setelah mengeluarkan dekret presiden pada 23 Juli 2001 yang isinya membukukan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, serta pembekuan Golkar. Upaya pemakzulan juga pernah muncul terhadap Budiono, wakil presiden periode 2009-2014. Ketika itu DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki pemberian dana talangan kepada Bank Senturi. Dana talangan tersebut dianggap mengandung penyimpangan yang diduga melibatkan Budiono. Tak hanya di Indonesia, pemakzulan juga pernah terjadi di negara lain. Di Amerika Serikat misalnya, Donald Trump pernah dimakzulkan sebanyak 2 kali. Pemakzulan pertama pada 2019 terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan saat menekan Presiden Ukraina menyelidiki Joe Biden. Pemakzulan kedua terkait dugaan penghasutan pendukungnya yang memberontak hasil pemilu di gedung Capitol. Terbaru, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara resmi dimakzulkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada 4 April 2025 lalu setelah memberlakukan darurat militer secara gegabah. Atau di awal tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Filipina memakzulkan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran konstitusi atas penggunaan dana publik jutaan dolar. Selain Trump dan Yoon Suk Yeol, sejarah mencatat pemakzulan kepala negara sudah dilakukan di banyak negara di dunia. Pemakzulan bukan hanya menyingkirkan pemimpin yang berbuat salah, tapi juga solusi saat pemimpin kehilangan dukungan rakyat dan masa jabatannya masih panjang, guna mengatasi krisis politik dan menjaga pemerintahan berjalan dengan lancar. Pertanyaan mendasar pun muncul, bagaimana prosedur memakzulkan seorang kepala negara? Prosedur memakzulkan presiden atau wakil presiden di Indonesia sebenarnya sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan proses yang bertahap. Jadi begini caranya. Pada pasal 7 di Undang-Undang Dasar 1945 atau tepatnya pada pasal 7A tertulis, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat lewat usul Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan beberapa syarat pastinya, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, hingga tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Di sini yang prosesnya bertahap. Sebelum DPR mengusulkan pemberhentian presiden atau wakilnya ke MPR, DPR harus mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR. DPR harus bersepakat bahwa presiden atau wakil presiden yang akan diberhentikan terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat sebagai kepala negara. Anggota DPR yang hadir pun harus 2/3 dari jumlah anggota dan harus menghimpun persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Setelah itu, MK bakal menguji selambat-lambatnya 90 hari sejak permintaan diterima. Apabila MK menemukan adanya pelanggaran, DPR akan segera menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemakzulan ke MPR.
Lalu MPR akan menggelar sidang untuk memutuskan usul DPR selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima usul tersebut. Dalam sidang MPR pun harus dihadiri 3/4 anggota yang hadir dengan quorum sepakat pemakzulan 2/3 dari anggota sidang yang hadir. Lalu presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menjelaskan dalam sidang paripurna MPR dari proses bertahap yang dijabarkan oleh undang-undang, apakah sebenarnya memungkinkan melakukan pemakzulan atau impeachment kepada presiden maupun wakil presiden? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena presiden pasti melindungi wakilnya. Tidak mungkin. Apa alasannya? Dia yang memilih wakilnya. Dia yang menentukan. Ya kan? Di DPR harus 2/3 kali 2/3. Di MPR 2/3 kali 3/4. 3/4 mesti hadir, 2/3 mesti setuju. Nah, tapi di MPR itu ada DPD. Ya kan, tambahan dari anggota DPR, DPD. Bisa saja mayoritas anggota DPD setuju. Tapi semasa mayoritasnya anggota DPD itu kan hanya tidak sampai 1/3 jumlah anggota MPR. Maka tetap tergantung kepada koalisi pemerintahan yang sekarang ini kompak sekali di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Maka saya rasa tidak akan terjadi. Pada akhirnya, isu pemakzulan Gibran perlahan akan meredup. Publik sebagai penonton hanya dipaksa mengikuti orkestra politik para elit. Terdengar pelik, tapi betul kata Jimli Asidik. Isu pemakzulan jangan sampai mengalihkan isu-isu kepentingan publik. Jadi bisa saja ini malah menguntungkan pemerintah sekarang dengan isu pemakzulan ini. Jadi orang tidak fokus memberi perhatian kepada isu-isu ekonomi, isu-isu PHK segala macam, ya kan? Isu dolar yang naik, IHSG turun, isu perang, gitu loh. Nah, jadi saya pikir ya, satu segi kita harus menerima kenyataan ada pandangan orang untuk memakzulkan. Ya, terima aja. Tapi bagi tugas jangan semua orang. Jangan terlalu banyak yang mikirin itu. Ngabisin waktu. Karena tidak mungkin akan terjadi. Sampai kapanpun. Enggak mungkin. Tidak mungkin dan tidak akan.